Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Karawang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh staf tata usaha sekolah, dan juga tentunya teman-teman SMA Negeri 5 Karawang yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Perkenalkan, saya Medina Mildianisa selaku Ketua Organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dalam rangka acara kampanye bahaya pergaulan bebas di lingkungan sekolah tercinta ini. Pergaulan bebas bukan hanya sekedar istilah kosong. Ia telah menjadi fenomena yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak masyarakat, terutama generasi muda. Melalui pidato ini, saya berharap kita semua dapat melihat serta mendengar dengan mata dan telinga kita sendiri, memahami betapa bahayanya pergaulan bebas, dan bersama-sama berkomitmen untuk menjaga diri dan lingkungan kita dari jeratan pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai interaksi sosial yang dilakukan tanpa batas-batas, norma, etika, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang berarti pergaulan bebas mencangkup berbagai perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur, budaya, dan agama, seperti hubungan seksual di luar nikah, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, konsumsi alkohol, dan merokok terutama di usia dini, serta hubungan pacaran berlebihan dan tidak terkontrol. Pergaulan bebas juga dapat diartikan sebagai pola bergaul yang mengabaikan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ditandai dengan sikap pengejaran kesenangan sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Penting untuk dipahami bahwa pergaulan bebas bukan hanya soal seksualitas semata, melainkan mencangkup seluruh aspek kehidupan sosial yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Data-data terkini menunjukkan bahwa angka pergaulan bebas di kalangan remaja terus mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Hal ini tentu menjadi alarm bagi kita semua untuk segera bertindak. Lalu, mengapa orang-orang terjerumus pada pergaulan bebas ini? Kira-kira apa tuh penyebabnya? Di antaranya bisa terjadi karena faktor internal atau dari dalam diri yang kurangnya edukasi tentang bahaya perilaku beresiko membuat mereka penasaran dan mencoba tanpa memikirkan konsekuensi. Sebab pada saat remaja mempunyai keinginan mencoba hal-hal baru, mengikuti tren, dan membuktikan diri kepada teman sebaya, sehingga dapat mendorong mereka ke arah yang salah jika tidak diarahkan dengan benar. Ataupun terjadi karena perasaan tidak nyaman di rumah, konflik dengan orang tua, atau masalah di sekolah dapat membuat remaja mencari pelarian melalui pergaulan yang salah, atau ia sedang mencari validasi dari teman sebaya melalui perilaku yang populer di lingkungannya, meskipun itu perilaku yang negatif. Namun hal ini bisa terjadi juga karena faktor eksternal, seperti bergaul dengan teman yang terlibat dengan pergaulan bebas dapat menjadi pintu masuk pengaruh negatif dan minimnya aktivitas positif di lingkungan, sehingga membuat remaja cenderung mengisi waktu luang dengan hal-hal negatif. Tentunya dampak dari pergaulan bebas bersifat jangka panjang dan menyeluruh, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti penyakit seksual,
kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan kesehatan, serta mental yang membuat rasa trauma, hingga depresi yang membuat masa depan kita akan terganggu dan buruk. Setelah memahami penyebab dan dampak, sekarang saatnya kita membahas upaya-upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas. Bisa dilakukan dengan cara memperkuat religius dan moral values, mengembangkan kepercayaan diri berdasarkan potensi dan kemampuan, memilih teman dan lingkungan yang positif, mengisi waktu luang untuk mengembangkan hobi dan bakat, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Saya sadar bahwa pidato ini mungkin tidak akan mengubah segalanya dalam sekejap. Perubahan memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen yang berkelanjutan. Namun saya percaya bahwa setiap perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyampaian pidatonya. Kritik dan saran yang sangat saya butuhkan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.